Halo teman-teman Storynema, udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Buat para balsemer setia Storynema, sehat selalu ya permen. Oke, kali ini Nema bakal nyeritain alur dedek gemes requestan balsemer laki nih men. Judulnya The Happy Loner. Dan karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So gimana? Udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Dimulai dengan kemunculan seorang dedek gemes yang bersiap mau tidur sambil ngebaca pesan rindu dari sang mantan. Asik. Namanya Ciong. Seorang cewek yang hidup menyendiri dan cutek abis. Dia tinggal di sebuah apartemen dan kerja di rumah sakit jadi perawat. Suatu ketika, seorang cowok kampret gak tahu malu nyamperin kamarnya cuman mau numpang wifi. Byuksu namanya. Seorang pegawai kantoran yang biasa-biasa aja. Dan tabiatnya ini beda 360 derajat sama Jiung. Soalnya Byuksu ini tipe cowok yang gak bisa hidup sendiri. Dan dia ini welcome banget orangnya. Jadi saat itu Byuksu lagi berantem nih sama ceweknya. Karena ngerasa keganggu, Jiung akhirnya nyuekin Byuksu dan lebih milih buat tidur. Lah kok nggak bisa? Soalnya si dedek jutek ini mengidap insomnia gara-gara selalu mikirin Nema. Karena itu, dia secara rutin pergi ke psikiater buat konsultasi. Sebagai tetangga yang so akrab, Byuksu selalu mencoba ramah dan nyapa Dek Jiung setiap kali ketemu. Tapi ya selalu dicengin. Pernah suatu kali, Byuksu nyuruh kurir nitip paketnya ke Jiong. Malah ditelantarin. Pas Byuksu mau ngambil, lah kok paketnya udah hilang. Gara-gara itu, pacar Byuksu ngamuk-ngamuk tuh. Bahkan minta putus. Di waktu yang bersamaan, Jiong juga lagi dikejar-kejar mantannya buat minta balikan. Kedua kampret pun ngerengek-ngerengek bareng sampai bikin apartemen jadi ribut. 늘 모든 문제는 내 탓일까? Akhirnya karena risih, para cewek ngelaporin dua kampret ke polisi. Pacar Byuksu minta polisi ngurung Byuksu seharian, sedangkan mantan Jiung dibebasin. Cuman ya tetap aja nggak bisa balikan. Besoknya Jiung riset ulang sandi kamarnya jadi 12 digit, biar lebih aman kali ya. Byuksu yang udah bebas nyamperin Jiung sambil marah-marah tuh. Tentu aja, Jiung pun ngecengin. Sial amat nih kampret. Karena abis diputus, Byuksu yang gak bisa hidup dalam kesepian terus berusaha buat akrab sama Jiung. Sayangnya, sekali jutek ya tetap jutek. Byuksu terus dicengin, dan dicengin. Sampai satu kesempatan muncul pas mereka berdua ketemu di bioskop yang sama. Byuksu mulai usaha dong. Untungnya, karena takut melihat adegan film yang serem, Jiung yang awalnya terus ngehindar, akhirnya nyerah. Soalnya, nih kampret terus aja nempel. Tapi, gara-gara Byuksu ngabisin minuman Jiung mulai kesel lagi tuh. Apalagi Byuksu terus aja nyerocos. Sampai akhirnya, mereka terus aja berantem di sepanjang jalan menuju apartemen. Di dalam lift, Byuksu ngebersihin sisa lipstik yang nempel di cingurnya gara-gara nyeruput minuman Jiung. Byuksu langsung mikir tuh, terus keceplosan. Apa ini yang dinampakan ciuman gak langsung? Dan apa kira-kira karena ini juga yang ngebikin Jiung jadi marah? Ngedenger itu, dengan santainya, Jiung ngejawab kalau dia nganggep ciuman tadi itu ciuman amat curut. Byuksu makin kesel dong, dan mereka pun terus aja cekcok sampai masuk kamar masing-masing. Boleh juga nih triknya. Besoknya, Jiung menemui psikiater buat nyerahin jurnal harian yang diminta. Habis ngebaca tuh jurnal, psikiater menyadari kalau Jiung masih nyembunyiin sesuatu. Akhirnya, psikiater males dan bilang ke Jiung kalau dia nggak bisa bantu pasien yang nggak jujur sama dirinya sendiri. Sepulangnya dari sana, Jiung tiba-tiba mules tuh. Dia sebenarnya udah berusaha nahan sekuat jiwa raga. Lah kok mantannya udah nungguin di depan apartemen buat minta balikan. Dan karena panik, alhasil Sambil nahan malu, Jiung buru-buru ke kamar deh.
Lah kok malah lupa sama kode pintunya yang baru? Terlampau nggak nahan, Jiong terpaksa masuk ke kamar Byuk-su karena kebetulan dia sempat ngeliat kodenya pas cekcok semalam. Di dalam apartemennya, Byuk-su merasa kalau ada yang membobol kamar. Diperiksa deh tuh. Begitu ngecek kamar mandi, Jiong tiba-tiba teriak sambil nutup pintu. Terus... 우리 집 비번을 잊어버려서. Gara-gara hal itulah, Byuk-su terus-terusan godain Dek Jiong sebelum akhirnya dia nggunain kesempatan itu buat ngedeketin. Gak lama, Byuk-su manggil satpam buat ngeriset kode pintu Jiong dan ngambilin celana baru. Mumpung ada kesempatan, Byuk-su ngeliat kemasan jeroan Jiong tuh di situ. Padahal dia udah diperingatin buat nggak ngelakuin itu. Sejak tragedi Cepirit, masing-masing di kamarnya, Jiong selalu ngerasa malu sedangkan si kampret Byuk-su malah cengar-cengir mulu tuh. Hari berikutnya, Byuk-su datang ke rumah orang tuanya. Karena udah janjian, emaknya udah nyiapin makanan buat dia. Adik Byuk-su juga ada di sana sih, tapi dia lebih demen sama duit yang dikasih daripada kakaknya sendiri. Dari obrolan itu, Byuk-su diajak emaknya buat ikut liburan di hari Natal entar. Di tempat lain, Jiong pergi ke kantor pemasaran karena dia pingin pindah dari apartemennya. Nah, manajer di situ ngasih tahu kalau Byuk-su juga berencana mau pindah, soalnya duit sewanya kemahalan buat dia. Ngedenger itu, Jiong ngurungin niatnya karena tujuan dia pindah apartemen ya cuman buat menghindar dari Byuk-su. Saat pulang, Byuk-su ngeliat Jiong, diikutin deh tuh. Akhirnya, demi PDKT ya kan, Byuk-su nyoba ngajak Jiong buat ngabisin waktu bareng saat Natal ntar. Tapi belum sempat dijawab, Byuk-su mendadak keinget kalau dia udah memiliki janji pergi liburan bareng keluarganya. Terus malah ngungkit-ngungkit soal barang-barang keramat Jiong yang ada di lemari. Ngedenger itu, Jiong marah gara-gara Byuk-su udah ngelanggar janji untuk nggak nyentuh barang-barangnya. Karena emang udah terlahir jutek, Jiong langsung ngelempar komentar pedes yang bener-bener menusuk hati tuh. Bahkan dia sempat nawarin duit cuman demi mutus hubungan mereka dan nyuruh Byuk-su nggak ngedeketin dia lagi. Ngerasa sakit hati, Byuk-su akhirnya cabut sambil membungkus perih, men. Sok puitis. Gak lama, Byuk-su dapat telepon dari emaknya. Si emak terpaksa harus ngebatalin ajakannya buat pergi liburan, soalnya adik Byuk-su nggak mau kalau Byuk-su ikut. Walaupun berat, Byuk-su paham, soalnya dia cuma anak yang diadopsi sama keluarga itu. Akhirnya, Natal pun tiba. Byuk-su cuma habisin waktu liburannya di apartemen. Dia ngecek HP-nya, siapa tahu ada yang ngucapin apaan gitu. Ternyata kosong. Bahkan ucapan nagih utang aja nggak ada. Di waktu yang sama, Jiong bertanya-tanya, apa Byuk-su beneran pergi sama keluarganya atau enggak? Ngerasa nggak penting mikirin tuh kampret, Jiong langsung nyetel story Nema, masang headphone, ambil obat tidur, terus rebahan di kasur. Lah kok tiba-tiba Jiong mulai halu gara-gara dosis ganda pada obat tidurnya. Dia ngeliat seekor kucing dan pengen banget buat ngelus. Tapi karena terlalu lemes, tangannya malah nimpa remote stereo dan naikin volume suara Nema. Byuk-su yang ngedenger suara Nema ngerasa keganggu dan nyuruh Jiong ngecilin suaranya. Tapi dia malah akhirnya khawatir, soalnya Jiong nggak ngerespon sama sekali. Dengan panik, Byuk-su nyoba ngebobol kode pintu pakai password lama. Untung aja, passwordnya belum dirubah sama Jiong. Sementara itu, Jiong teringat masa lalunya pas dia masih kecil. Dalam ingatannya itu, Jiong kebangun pagi-pagi di hari Natal. Dia nggak ngerasain kebahagiaan sedikit pun di hari itu. Soalnya, orang tuanya malah sibuk cekcok. Jiong nyamperin ibunya dan nanyain soal anak kucing yang dia minta ke Sinterklas. Lah kok tangannya malah ditampik sama ibunya sambil teriak kalau Sinterklas itu nggak ada. Sejak saat itulah, Jiong nggak pernah suka sama hari Natal dan dia tumbuh jadi gadis jutek. Bahkan pas dia mergokin ayahnya sama wanita lain, dia bodoh amat. Pokoknya keluarganya berantakan banget. Mereka selalu bertengkar dan berdebat soal siapa yang bakal ngerawat Jiong. Nyatanya sesudah bercerai, gak ada satupun dari mereka yang mau ngerawat Jiong. Atas dasar itulah, Jiong mutusin buat hidup seorang diri dan ngerawat satu-satunya hal yang bikin dia bahagia, yaitu kucing tersesat yang dia pungut di jalanan. Bagi dia, belas kasihan cuma penghinaan yang ngebuktiin kalau dia lemah. Karena itulah dia selalu jutek untuk menghindari belas kasihan dari siapapun. Kenapa jadi serius gini ya? Jiong akhirnya tersadar pas ngeliat Byuk-su udah ada di kamarnya sambil panik nelpon seseorang. Jiong langsung nanya, ngapain lo di sini?
Ngedengar suara Jiong, biksu langsung lega terus ngebantu Jiong buat duduk. Abis itu biksu marah-marah gak jelas tuh. Gak diduga, Jiong malah minta maaf karena udah ngebenci biksu, padahal dia sangat peduli sama dia. Ngedengar itu, biksu gak nyangka aja, walaupun Jiong terlihat jutek, ternyata dia juga punya sisi hangat loh. Karena itulah, biksu akhirnya cerita soal keluarga dan status adopsinya. Jiong mulai menyadari kalau mereka berdua ternyata punya kesamaan, yaitu sama-sama terlahir sebagai anak malang yang selalu kesepian dan gak pernah ngerasain kasih sayang keluarga. Abis ngobrol lumayan lama, sambil malu-malu mau, Jiong ngasih kode ke biksu buat bobo bareng. Enak nih. Awalnya sih biksu gak ngeh tuh, tapi dia nanya ke Jiong buat mastiin. Lah kok Jiong bilang, "Hah? Aduh, anget-anget nih." Tapi karena kalau cowok sama cewek berduaan itu yang ketiganya Caidin, Jiong akhirnya ngusir biksu tuh. Biksu sih cuman cengar-cengir sambil bilang kalau Dek Jiong pasti masih malu-malu. Kalau udah terbiasa, malu-maluin. Besoknya, Jiong gak sengaja ngeliat cincin biksu dan mendadak kesel men. Jiong tiba-tiba bilang kalau yang terjadi semalam cuma hubungan satu malam. Dia juga minta biksu gak usah sok akrab lagi sama dia. Biksu bingung dong, dia akhirnya curhat ke teman kantornya. Dari obrolan itu, biksu baru nyadar nih men, semua ini gara-gara cincin mantannya yang dia pakai. Dan akhirnya, dia tahu kalau Jiong cemburu tuh sama mantannya. Sementara itu, Dek Jiong yang lagi sibuk kerja terus dibayang-bayangi sama ilusi biksu lagi pamer cincin, seolah biksu lagi ngejek dia. Segitunya ya, sampai halu. Malam harinya, Jiong mulai membuka hati untuk bergaul dengan rekan kerjanya karena keinget sama nasihat biksu. Dan pada akhirnya, dia berhasil berteman baik sama salah satu teman kerjanya. Masih di malam yang sama, Jiong dibikin cemburu sama biksu gara-gara dia ngobrol asik sama temen ceweknya di depan apartemen. Ternyata, biksu sengaja ngetes buat tahu perasaan Jiong yang sebenarnya. Gak sampai situ aja nih men, biksu dengan sok cueknya pindah dari apartemen tanpa pamit ke Jiong. Ternyata kehilangan biksu yang tiba-tiba itu bikin Dek Jiong jadi kesel sekaligus sedih men. Sampai tiba-tiba pas Jiong udah di kamarnya, biksu datang buat modusin dia tuh. Dia beralasan kalau nggak punya tempat tinggal soalnya apartemen barunya masih belum siap. Lucunya nih, Dek Jiong pura-pura cuek tuh, padahal aslinya seneng banget ngeliat nih kampret. Nggak kurang akal, biksu pura-pura kelihatan madesu demi ngetes kalau Jiong sebenarnya peduli sama dia atau enggak. Lah kok berhasil? Jiong akhirnya nawarin biksu tinggal di kamarnya saat malam hari, mumpung dia lagi kerja shift malam. Tentu aja, nih kampret seneng banget dong. Soalnya udah selangkah lagi buat lebih deket sama Jiong. Dasar cowok, jago modus, kecuali Nema. Hari demi hari pun mereka jalani dengan uhuy. Perlahan, Jiong mulai ngerasa kalau hidup bareng seseorang itu nggak seburuk yang dia bayangin. Dia mulai bersikap ramah tuh ke biksu. Bahkan dia juga mulai berani mengajak biksu buat makan bareng. Cie, kencan cie. Suatu kali pas belanja, biksu sengaja nunjukin cincin mantannya tuh. Lah kok Jiong langsung marah terus ngebuang tuh cincin. Biksu malah cengar-cengir sih, soalnya kali ini dia makin yakin kalau Jiong bener-bener suka sama dia. Biksu akhirnya ngejar Dek Jiong, niatnya sih mau nembak. Lah kok ditolak? Soalnya dia masih ragu sama niat si kampret. Nyatanya, karena nih kampret emang jago banget bikin kata-kata manis buat si Dedek jutek. Alhasil, Dek Jiong pun ngejawab, heeh lagi ya. Indah bener cinta remaja. Waktu pun mereka lalui dengan indah. Bahkan, Jiong sekarang udah bisa senyum loh. Sampai suatu ketika, biksu gak sengaja ngeliat diary Jiong. Dia akhirnya tahu kalau Jiong masih dihantui kesedihan masa lalunya. Biksu mutusin buat konsultasi ke psikiater Jiong. Dia pengen kalau kehadirannya bisa jadi pengobat pilu masa lalu Jiong. Habis konsultasi sama psikiater, Biksu mulai ngeyakinin ke Jiong kalau dia siap jadi tempat sampah penampung keluh kesah Jiong dan berharap bisa membuang kesedihan masa lalu Jiong. Sialnya, luka lama Jiong robek lagi men pas ibunya ngedatengin dia. Terjadilah cekcok rumah tangga di sana. Pada intinya, si emak ngasih tahu Jiong kalau sekarang bapaknya lagi sakit. Ngelihat itu, Biksu akhirnya mencoba buat ngebujuk Jiong biar mau ngejenguk ayahnya.
Sayangnya, Jiong malah ganti marah ke Byuk-soo. Byuk-soo nggak nyerah buat ngebujuk, tapi hal itu malah bikin Jiong makin marah. Bahkan Byuk-soo sampai diusir dari apartemennya. Mau nggak mau, Byuk-soo akhirnya pergi dengan pilu. Karena Jiong nggak mau terbuka dan membiarkan dia ngebantu. Jiong ngebuang semua kenangannya sama Byuk-soo, bahkan ngapus kontaknya. Dia pun berubah lagi jadi Jiong yang dulu, Jiong yang cuek, jutek, tapi tetap imut sih. Suatu ketika, Jiong dapat pencerahan dari salah satu pasiennya di rumah sakit. Ngedenger apa keluh kesah pasien selama ini, seketika Jiong membeku, terus nangis men. Dia nyesel banget tuh udah ngejutekin seseorang yang sayang dan peduli ke dia, cuman gara-gara egonya sendiri. Dengan gundah, Jiong nyoba nelpon Byuk-soo, tapi dia lupa sama nomor teleponnya. Ngelihat keadaan Jiong yang berantakan, teman kerjanya berusaha nenangin sambil memeluknya dengan hangat. Dari situlah, Jiong perlahan sadar akan kesalahannya dan berencana memperbaiki sedikit demi sedikit. Jiong akhirnya pergi nemuin psikiater dan menceritakan semua kenangan buruk masa lalu yang belum dia ucapkan. Jiong nangis men saat itu. Dia juga curhat kalau untuk pertama kali akhirnya ada seseorang yang benar-benar bikin dia bahagia. Iya, itu Nema. Tapi karena kesalahan yang terus-terusan dia berikan ke orang itu pun kini menghilang. Dan tentu aja kini dia sangat menyesal. Hari demi hari berlalu, Jiong akhirnya mengunjungi tempat peristirahatan ayahnya yang telah meninggal. Jiong udah mulai berdamai dengan keadaan nih sekarang. Bahkan dia udah mulai menerima ibunya. Suatu kali, Jiong ngasih hadiah ke psikiater karena udah ngebantu dia selama ini. Lah kok mbak psikiater malah nyuruh Jiong ngasih tuh hadiah ke orang yang baru aja datang dan nanyain kabar dia. Jiong terperanjat tuh. Dan begitu menyadari kalau orang itu adalah Byuk-soo, Jiong pun langsung lari tunggang langgang. Jiong akhirnya ngelihat Byuk-soo dari jauh. Dikejar deh tuh. Pas dia terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, Byuk-soo tiba-tiba udah nongol di belakangnya sambil ngomong, "Aku tanpamu, butiran debu." Tamat. Mendadak gerah. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat kalau nonton Story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.